Ustazah, kalau sholat pas azan tentu tidak boleh teman-teman ya. Sholat pas azan tentu tidak boleh. Jadi teman-teman jawab azan dulu gitu ya. Teman-teman jawab azan dulu, lalu kemudian teman-teman boleh sholat ya. Bentar ya, fokus dulu bentar ya. Ini tim lagi panik di belakang. Aku bilang fokus dulu aja. Oke, maaf ya guys, panik. Oke, fokus aja dulu Mbak ya. Siap Mbak Rina, Mbak Najwa, iya siap ya Mbak Nilam. Oke, amin amin ya teman-teman ya. Oke Mbak Andri, Mbak Mai Zahara, Mbak Eka, Mbak Tin ya. Ustazah, apakah kalau kita dapat musibah kita pasang status nggak apa-apa? Nggak apa-apa teman-teman ya. Tapi statusnya bukan sekedar curhat, tapi ada doanya ya. Doain aku ya begini-begini tanpa menyebutkan privasi kita. Karena dalam agama kita ada beberapa hal yang harus kita tutup ya teman-teman. Yang pertama kita mesti tutup mimpi besar kita karena akan ada orang yang menghalanginya. Kalau teman-teman punya anak, anaknya punya mimpi besar, jangan disampaikan ke tetangga, ke komplek. Akan ada orang yang mematahkannya. Bu, anakku mau masuk polisi loh. Terus ibunya bilang kayak gini, masuk polisi itu susah, sekarang banyak bayar-bayaran, nanti nggak bakal lulus, buang-buang uang pendaftaran aja. Terus masuk nih ke otak orang tuanya, maka dia akan menjadi energi itu akan menjadi frekuensi yang negatif, dan efek sampingnya dia akan berprasangka masuk polisi itu susah, dan ketika dia sampaikan ke anaknya menular lagi energinya, maka ketika dia menular maka tidak akan lulus. Ingat, apa yang kita dengar itu adalah energi. Itu nggak boleh teman-teman. Yang kedua yang tidak boleh kita sampaikan adalah masalah privasi kita. Karena tidak semua orang peduli dengan cerita kita. Kadang-kadang orang cuma pengen tahu aja. Jadi cerita ke orang terdekat saja. Kemudian yang ketiga adalah jangan ceritakan kehebatan dan kesedihan kita. Kalau kita punya prestasi, ceritakan yang menginspirasi aja. Jangan ceritakan soal uang kita flexing. Karena nggak semua orang suka dengan itu dan tidak ada satu agama pun yang mengizinkan orang untuk pamer. Walaupun niatnya memotivasi tapi tidak perlu dengan pamer. Nanti akan menjadi bumerang bagi kita. Kemudian kesedihan kita juga jangan diungkapkan kepada semua orang. Kadang-kadang banyak orang yang bersyukur atas kesedihan kita. Itu 4 hal yang harus teman-teman tutup ya. Walaupun usiaku jauh di bawah teman-teman semuanya, tapi ini sudah sering aku alamin dan banyak observasi, fakta empiris dan dari buku-buku yang aku baca. Aku udah ingetin banyak temen, jangan pamer, jangan flexing, karena tidak ada satu agama pun yang mengajarkan pamer. Aku kan ingin memotivasi, kamu bisa memotivasi tanpa harus menunjukkan seberapa banyaknya rezekimu, rekeningmu, dan uangmu. Nah, banyak juga yang belum apa-apa udah pamer, udah aku mau masuk dokter. Banyak orang yang mematahkan, ya mana mungkin masuk dokter. Dokter itu biaya prakteknya aja tinggi loh. Nggak jadi ya guys. Nggak jadi. Nah ini fix no debat. Jadi teman-teman harus lebih terbuka pada beberapa hal dan tertutuplah pada beberapa hal. Apa tadi? Coba teman-teman. Yang pertama, mimpi besar kita. Akan banyak orang yang menghalanginya. Kedua adalah capaian kita, akan banyak orang yang tak suka dan senang dengan kejatuhan kita. Yang ketiga adalah kesedihan kita, karena banyak orang yang akan bersyukur atas itu. Ingat nggak, semua orang peduli loh sama kita, teman-teman ya. Banyak yang pengen tahu aja. Kemudian selanjutnya adalah jangan tunjukkan masalah kita, karena nggak semua orang ingin mengeluarkan kita dari masalah. Sebagian dari mereka justru senang dengan kita ada masalah. Bukan untuk suuzon sama orang, tapi hal itu juga nggak ada gunanya untuk kita syiarkan, untuk kita lakukan. Guruku pernah bilang, jangan sampai orang mengenalmu karena kekayaanmu, karena hartamu, karena uangmu, karena di atas langit masih ada langit. Biarkan orang menilai karena nilai diri kita. Nilai diri kita itulah yang menjadi berharga bagi orang lain. Jangan mau dinilai sebagai orang yang kaya, karena itu juga enggak. Pasti ada yang di atas kita, tapi dinilailah sebagai orang yang bernilai dan bermanfaat bagi orang lain. Ya, kalau kita memang mapan, tidak ada salahnya kita tutupi saja. Ya, apa yang bisa nampak, ya nampak dengan nggak sengaja, tapi nggak usah disiarkan. Karena memotivasi tidak bisa dengan menyampaikan atau memamerkan. Agama melarang itu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, ceramah pula aku ya kan.
Ustazah, doa untuk rumah laku. Ya, nanti aku buatkan videonya agak panjang. Oh iya benar sekali ya. Jadi beberapa orang saja yang boleh tahu. Teman-teman, aku sangat tertutup soal beberapa hal. Aku cerita sedikit soal aku boleh ya. Aku itu tamat S1 3 tahun 4 bulan, tamat S2 1 tahun 4 bulan, tamat S3 1 tahun 8 bulan, dan ini cepat banget teman-teman. Kalau ditanya kepada aku, apa langkah kamu kok bisa secepat itu? Ya, karena aku itu tidak pernah menyampaikan gerakku, rentakku kepada teman-temanku. Karena gini guys, kalau kita mau nulis skripsi, kita ngomong nih aku lagi nulis, santailah dulu gitu guys. Aku udah bab 2 loh, santailah. Nah, kadang-kadang maaf ya dia nggak suka kita lebih cepat. Ujung-ujungnya kita menenangkan, energi kita habis. Enggak kok, aku tunggu kok. Ada loh anak teman-teman itu yang skripsi itu dia nunggu-nunggu kawan. Tunggulah kawan dulu. Kita masuk bareng, masa keluar sendiri-sendiri kayak gitu. Nah itu aku tutup. Jadi kapan saat aku menulis skripsi, kapan saat aku buat makalah, kapan saat aku itu semuanya aku tutup. Tujuannya apa? Supaya tidak banyak orang yang menghalanginya. Oke, nah itu dia. Nah selama S2 juga kayak gitu. Teman-temanku ngajak aku main, aku berjanji untuk tidak main. Aku boleh main kalau aku wisuda. Nah jadi nggak tahu tuh, tahu-tahu udah tamat aja, tahu-tahu udah tamat aja. Kenapa? Ini cara biar tidak banyak yang menghalangi. Nah kayak gitu teman-teman ya. Karena lingkungan kita bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Nggak perlu punya banyak kawan, lebih baik satu tapi dia berkualiti, dia berkualitas ya daripada banyak tapi banyak yang menghalangi. Ingat kita bilang mungkin, orang lain bilang nggak mungkin, kita bisa terpengaruh loh. Iya kan teman-teman ya, menghindari efek-efek yang kayak gitu. Nggak akan ada yang pernah tahu kapan aku nulis untuk disertasiku. Ketika tamat udah bingung. Kamu ceramah juga, ngisi seminar juga, ngantor juga, kok bisa cepet tamat ya? Sementara temanku waktu itu adalah dosen, kaprodi, cuma santai aja kok aku nggak tamat-tamat. Nah, kakak nggak tahu kapan aku nulis, itu aja. Kakak nggak tahu kapan aku nulis. Bagiku sampai sekarang waktu setengah jam, 1 jam itu berharga sekali. Jadi kayak gitu, jangan terlalu banyak nyampaikan siapa kita lah, kecuali bermanfaatlah buat orang lain, gitu ya. Jadilah seperti orang yang berjalan di tepi pantai, rentaknya nggak kelihatan tapi tujuannya sampai. Oke, nah gitu ya teman-teman ya. Iya, tidak, iya fokus aja dulu ya. Ustazah, dibikin VT pengalamannya. Siap ya. Ustazah, ya sholat zuhur udah jam 2. Apakah bisa masih mengerjakan ba'diyah? Tergantung, masih ada waktunya nggak? Kalau masih ada waktunya, masih bisa. Tapi kalau waktunya sudah habis, udah nggak bisa. Ya, iya. Banyak yang ngalangin. Coba deh, ceritalah sama orang kita lagi ngapain. Banyak yang ngalangin guys. Walaupun cuman suara-suara, tapi kan itu ngaruh ke otak kita guys. Ya, Ustazah, iya harus bersuara mulutnya terbuka itu saat baca Al-Fatihah. Oke, sholat itu buka mata, buka bibir guys. Sholat itu buka mata, buka bibir guys. Ya, Jadi sholat itu tutup mata, tutup bibir, makruh. Apa itu makruh? Makruh itu dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik ya teman-teman ya. Jadi lebih bagus sholat itu buka mata, buka bibir ya. Oke, gitu bikin VT. Siap. Agak segan aku kalau bikin VT tentang pengalaman guys. Tapi semoga ke depan aku lebih terbuka ya. Ustazah, iya, malam sholat taubat, tahajud, hajat, witir. Bagaimana singkat masing-masing sholat tersebut? Ya silahkan. Taubat, tahajud, hajat, witir. Nggak ada masalah. Ya, semua gerakan dari niat sampai salam, semua gerakan itu adalah ucapkan, keluarkan suaranya ya. Ustazah, iya senyum dikit. Ya, jangan senyum, nanti teman-teman gagal move on. Ustazah, mandi besar wudhu pakai air hangat nggak apa-apa, asal jangan mateng airnya ya. Ustazah, boleh nggak uang zakat penghasilan dibelikan barang untuk diberikan kepada orang? Diberikan barang untuk diberikan kepada orang. Yang penting orangnya fakir miskin. Tapi aku lebih support teman-teman ngasihnya uang atau bahan makanan. Oke, kalau barang biasanya teman-teman kasih ke orang mapan. Lebih baik gak usah karena Imam Hanafi menyampaikan batasnya cuman uang. Kan zakat tuh makanan pokok guys. Cuman boleh dalam bentuk uang. Barang aku gak nyaranin walaupun Ibnu Taimiyah mengatakan boleh. Tapi dia ulama belakangan ya.
Ustazah, katanya kalau sholat kita nggak ngerti artinya, itu seperti sholatnya orang mabuk. Tidak harus kita ngerti artinya, cuman efeknya adalah kita jadi tidak lebih khusyuk, itu aja. Ya, makanya teman-teman bagusnya dihafal ada arti bacaan sholat itu ya teman-teman ya. Misalnya nih arti bacaan sholat kan cuman sedikit aja guys. Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat akhir. Hanya 6 saja. Ini mau teman-teman sholat sampai ke alam barzah pun cuman 6 aja yang harus dihafal. Ya, katakan Al-Fatihah ngafal 1 bulan, Al-Iftitah ngapal 1 bulan, ruku dan i'tidal ngapal 1 bulan. Masa nggak bisa? Iya kan? Ketika teman-teman udah ngerti artinya, maka insya Allah lebih khusyuk dalam sholatnya. Ya, oke. Ustazah, bacaan sholat sujud, oke. Itu apa ya? Bacaan sholat sujud, ya. Sujud itu bacaannya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bantu catat teman-teman. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ya, teman-teman ya. Ustazah, saya kalau sholat sering keingat apa? Jadi artinya lupa. Nggak apa-apa. Yang penting sholat, penuhi rukunnya. Nanti teman-teman akan sah kok sholatnya. Untuk khusyuk itu soal waktu saja ya teman-teman ya. Artinya, astagfirullah, artinya, oke, coba ya, subhana rabbiyal azimi dulu lah, azimi ya. Saya kira bacaannya, oke ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha agung dan dengan segala puji baginya. Panjang juga ya. Aku buatkan Fiti arti bacaan sholat, mau nggak? Ya gitu ya teman-teman ya. Ustazah, yang mana Mbak Vera? Bagaimana cara sholat witir langsung 3 rakaat? Bisa. Mau arti bacaan sholat? Betul mau? Ya mulai dari tapi beberapa Fiti. Kalau ya mau aku bikin. Ya, tapi aman mau misalnya Al-Fatihah. 2 arti Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahmanirrahim. Nah itu aja dulu. Besok lagi lanjut. Mau? Betulan mau? Oke, boleh. Nanti aku buat ya teman-teman ya. Nah, misalnya nih nanti arti dari kayaknya pendek-pendek aja deh ya. Yang penting pelan-pelan ya. Oke, nanti aku buat ya insya Allah ya. Oke. Semoga oke, ya biar khusyuk ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi artinya adalah kayak gitu ya. Siap. Oke, siap. Oke, mau ya? Oke. Salat taubat, tahajud, hajat, witir, bagaimana singkat setelah salat masing-masing? Bagaimana doa singkat? Doa mah bebas. Ya. Ruku dan sujud, ya nanti aku buatkan. Yang penting teman-teman lihat, belajar, simpan ya. Oke. Oke, Ustazah, apakah iya boleh nanti aku buat ya. Ustazah, kalau sholat syuruk bolehkah jam 9 pagi? Nggak bisa guys. Iya, syuruk itu 1,5 jam setelah azan subuh guys. Matahari muncul tapi belum panas. Coba teman-teman share tautan tap layarnya. Aku coba jelaskan tentang 3 sholat yang mirip-mirip ya. Yang pertama adalah sholat fajar. Fajar ini setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Nama lain dari sholat fajar adalah sholat qobliyah subuh. Rok'atanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar bagaikan dunia dan seisinya. Oke. Kemudian 1,5 jam dari sholat fajar ada namanya sholat syuruk. Syuruk itu adalah matahari muncul tapi belum panas. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja. Oke. Kemudian yang ketiga adalah sholat duha. Yaitu 2,5 jam dari azan subuh. Matahari muncul sudah mengeluarkan panas. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Lakukan 2 aja. Kalau mau 8 berarti 2-nya 4 kali. Kalau mau 12 berarti 2-nya ada 6 kali. Kayak sholat subuh aja kok. Kalau belajar baca malah zah. Tapi kalau dengerin ustazah, aku semangat mencatat dan
dan kuhafalkan? Boleh. Berarti orangnya auditori lebih enak mendengarkan. Boleh. Nanti aku buatkan. Mau ruku dan sujud aja atau semuanya? Oke, Ustazah sengaja. Oke. Sholat syuruk boleh di rumah tetapi nggak dapat pahala haji umroh. Kalau Mbak mau dapat pahala haji umroh, sholat subuh 2 rakaatnya di masjid, kemudian langsung iktikaf di masjid, gitu ya. Al-Fatihah juga boleh ya. Iktikaf di masjid, kemudian teman-teman sholat syuruk 2 rakaat sehingga pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Aku jelaskan tentang iktikaf. Iktikaf itu guys, teman-teman duduk diam di masjid atau di musola. Ada 2 syarat, diam dan di masjid atau musola. Oke, diam dan di masjid atau di musola. Ustazah saya di masjid atau di musola, tapi baca Quran sambil ngobrol. Itu bukan iktikaf namanya, itu baca Quran namanya. Saya zikir ke ustazah, kepala saya udah geleng-geleng, tapi sambil saya scroll-scroll TikTok. Itu zikir namanya, bukan iktikaf namanya. Iktikaf itu mesti diam teman-teman. Diam di masjid atau di musola. Saya diam ke ustazah, baca Quran, tapi di rumah. Juga bukan iktikaf namanya. Saya diam ke ustazah baca Quran, zikir, ingat kekurangan diri, tapi di rumah. Itu namanya bukan iktikaf, namanya zikir. Jadi kalau teman-teman mau dianggap sebagai aktivitas iktikaf, nah teman-teman boleh teman-teman diam di masjid. Sekali-sekalilah teman-teman ya, sekali-kalilah ya, dari maghrib menjelang isya, nyudut, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah awabin bisa dari habis maghrib menjelang isya, kemudian berdoa, diam aja, itu pahalanya iktikaf. Nah kalau teman-teman masih pengen dapat pahala haji umroh, sekali seminggu atau sebulan 2 kali lah teman-teman ke masjid sholat subuh, diam. Zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah nggak bisa habis subuh ya. Sampai datang waktu syuruk 1,5 jam dari azan subuh, lalu sholat syuruk lah 2 rakaat. Sengaja aku sholat syuruk 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Udah nanti pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Nggak tiap hari nggak apa-apa ya, macam seminggu sekali atau sebulan sekali. Oke, kalau teman ngajak ngobrol nggak bisa. Ya, jadi makanya iktikaf itu sendiri nyudut. Kalau teman ngajak ngobrol besoknya boleh bilang ke dia bahwa kalau aku diem di ujung aku iktikaf ya, gitu ya. Qobliyah sebelum azan saya lihat di video enggak ada guys. Qobliyah itu harus azan dulu guys. Nggak bisa ceritanya qobliyah sebelum azan. Oke? Ustazah, ba'diyah subuh nggak ada, adanya qobliyah subuh. Habis subuh nggak ada sholat ya, yang ada adalah qobliyah subuh ya, teman-teman ya. Ustazah, apakah kita sebagai anak nanti dipertanggungjawabkan kalau kita bakti kepada orang tua? Ya, durhaka dan baktinya kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Baik buruknya kita nanti Mbak Yoyoh, Mbak Serba-Serbi jazakumullah akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Siap Mbak Andreni? Oke, gitu ya. Ustazah, iya, saya apakah buang angin dari depan membatalkan wudhu? Kalau nggak salah kan ada 3 lubang, tapi nggak usah dicek, udah pasti perempuan ada 3 lubang. Nah, sesuatu yang keluar dari salah satu di antara 3 lubang ini membatalkan wudhu ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, siap Mbak Virgo, Mbak Yujina, Mbak Arianti, Mbak Andreani. Jangan dicek Mbak Andreani ya, siap Mbak Bintang Kejora. Ustazah, bolehkah sholat duha 4 rakaat, nanti jam 10 sholat lagi? Oke, sholat duha itu kan 2,5 jam dari azan subuh sampai sekitar 1 jam menjelang azan zuhur. Terus ada yang bilang, ada kok ustazah, ustadz yang bilang pokoknya sebelum azan. Betul, tapi aku nggak mau ngomong itu. Kenapa? Karena aku takut kalau sebelum azan zuhur teman-teman sholat duhanya, nanti matahari itu udah tepat di atas kepala. Matahari tepat di atas kepala itu haram sholat. Jadi bagusnya, endingnya, netnya adalah 1 jam menjelang azan zuhur. Itu udah telat banget tuh sholat duhanya. 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Nah, dia boleh dipotong guys. Sholat duha dulu, terus ada orang belanja di kedai, ladeni,
pengen sholat duha lagi lah. Nah, bisa, nggak ada masalah. Terus anak minta makan, kasih makan lagi, pengen lagi, itu nggak masalah, teman-teman. Oke aja ya, selagi masih ada waktunya ya. Ustazah, asar tidak ada ba'diyah. Asar tidak ada ba'diyah ya. Maghrib ada qobliyah. Coba dengerin aku tentang rawatib. Teman-teman boleh share-share tautan dan tap-tap layarnya. 2 rakaat sebelum subuh. 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur. 2 atau 4 rakaat setelah zuhur. Cepat kali, ulang lagi pelan-pelan. 2 rakaat sebelum subuh. 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur. 2 atau 4 rakaat setelah zuhur. Siap Mbak Siti, Mbak berhijrah. 2 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum setelah maghrib. 2 rakaat sebelum setelah isya. Wah, pada bingung. Kan katanya sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya nggak ada Ustazah. Ada. Tapi tidak sunnah muakkad. Dia sunnah biasa. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya boleh sholat qobliyah dan ba'diyah kecuali habis subuh dan habis asar. Udah nggak usah pening-pening. Udah gitu aja. Paham nggak kira-kira? Ya, 2 rakaat sebelum subuh. 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur. 2 atau 4 rakaat setelah zuhur. Kan gitu kan? 2 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum setelah maghrib. 2 rakaat sebelum setelah isya. Semuanya ada. Kecuali kapan? Setelah asar dan setelah subuh. Kayak gitu. 2 rakaat sebelum maghrib masih bisa. Walaupun ada yang tidak melakukan. Takut cahaya merah udah di atas langit gitu. Nah, khusus sebelum isya, sebelum maghrib, sebelum asar, ini sunnahnya tidak terlalu kuat lah. Ya, tidak sunnah muakkad lah. Oke, dia sunnah biasa. Sebelum asar ada, tapi sunnah biasa. Oke. Setelah isya bisa 2 rakaat, 4 rakaat, gak ada masalah. Paham ya, teman-teman ya? Oke, saya pernah dengar kalau asar tidak ada rawatib, ada sebelumnya, sunnah biasa, tidak ada setelahnya kalau asar. Ya, sama kayak subuh, ada sebelumnya, tidak ada setelahnya. Ustazah, iya, baca Quran dilanjutkan atau mulai dari awal lagi? Terserah aja teman-teman ya. Ustazah, membaca iftitah hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah. Iftitah itu tidak wajib pada seluruh jenis sholat. Ya, iftitah itu sunnah saja. Cuma sayang saja kalau nggak macam baca iftitah gitu ya. Karena iftitah itu sunnah, sejarahnya begini. Dia sunnahnya takriri. Tidak ada semacam perintah dari baginda Nabi. Yang punya gini ceritanya. Ketika Rasulullah sholat bersama sahabat. Lalu setelah sholat, salam kanan salam kiri. Baginda Nabi ngadap ke belakang. Hei sahabatku, jamaahku. Siapa di antara kalian tadi yang mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lalu sahabat ngomong, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, futihat abwaabas samawat. Ketika kau cakap kayak gitu tadi, terbuka pintu langit. Hanya itu aja. Dalilnya itu aja guys. Sejak saat itu Ibnu Umar selalu mengucapkan iftitah setiap sholat. Jadi macam itulah. Jadi boleh baca, boleh tidak, tapi bacalah ya. Ustazah, sholat wudhu itu kayak sholat subuh aja. Yang penting setiap habis ngambil wudhu. Jam berapapun bisa. Misalnya teman-teman sholat wudhu sebelum sholat fardu. Ya, ambil wudhu dulu. Ya, ambil wudhu dulu. Ya, setelah teman-teman ngambil wudhu. Lalu kemudian teman-teman sholat sunat wudhu. Tidak ada problem. Aman aja ya teman-teman ya. Oke. Tidak ada problem ya. Ustazah, qobliyah sebentar. Qobliyah subuh di rumah sebelum ke musola. Enggak apa-apa, boleh aja. Ustazah, sholat fajar sama enggak dengan qobliyah subuh? Sama aja. Ya. Jadi intinya adalah sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah tadi. Oke, itu bisa dikerjakan, ya bisa dikerjakan qobliyah dan ba'diyah tadi bisa dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya ya.
sekali selagi masih ada waktu sholatnya. Oke gitu ya. Jadi bisa. Misalnya nih orang azan jam 4:30 gitu. Lalu teman-teman baru bangun jam 5 gitu ya. Nah teman-teman qobliyah subuh dulu sebelumnya. Lalu sholat subuh di rumah nggak apa-apa ya. Ustazah kapan orang itu dikatakan fasik? Orang yang tahu dia salah tapi dia nggak mau mengamalkannya dan dia tidak mau disalahkan ya. Ustazah jam berapa habis waktu zuhur? Oh kalau habis waktu zuhur tergantung jam di tempat kita masing-masing. Sumatera beda dengan Jawa, beda dengan Bali dan Papua. Sholat kafarat yang mana Mbak Zafa? Ustazah, iya, sholat syuruk dikerjakan di rumah. Kalau tidak pakai iktikaf, dia cuma dapat pahala syuruk. Dia tidak dapat pahala haji, umroh. Ustazah, bolehkah mengerjakan sholat tasbih setelah syuruk? Boleh teman-teman, boleh aja. Ya. Yang penting batasnya syuruk itu nggak dari habis subuh sampai syuruk nggak boleh sholat. Setelah syuruk udah bisa. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Setelah syuruk udah bisa ya. Ustazah, mana yang didulukan, kodo atau wajib? Wajib dulu lah. Kodo itu bisa Pak Romi kalau Bapak ingat jumlahnya. Kalau nggak ingat Bapak cukup bertaubat dan jangan melakukan lagi aja kok ya. Oke. Oh, waalaikumsalam. Ustazah, cara witir 3 rakaat. Masih ada yang ragu? Witir itu kalau 3 rakaat bisa 2 kali salam, bisa 1 kali salam. Kalau dia 1 kali salam berarti langsung 3 rakaat. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah gitu kan. Nah lalu kemudian rakaat 1 teman-teman berdiri. Rakaat kedua teman-teman boleh berdiri tidak pakai tahiyat awal. Kalau witir 3 rakaat tidak pakai tahiyat awal ya teman-teman ya. Witir 3 rakaat, rakaat 1 langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga baru tahiyat akhir ya. Oke gitu ya teman-teman. Ustazah kalau lupa kunut apakah harus sujud sahwi? Oke, aku jelaskan ya. Jadi begini, sujud kunut itu disunahkan oleh Imam Syafi'i. Tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Ini beda ini guys. Imam Syafi'i ini pernah belajar dengan muridnya Imam Abu Hanifah. Ini ulama mazhab. Nah, tapi menurut Imam Syafi'i, kunut itu sunnah abad. Sunnah yang kalau kita lupa melakukan kunut, kita dianjurkan sujud sahwi. Artinya apa? Artinya tergantung teman-teman. Kalau teman-teman adalah tim kunut, biasanya kunut hari-harinya. Sekali lupa kunut, teman-teman sujud sahwi, ikuti Imam Syafi'i. Tapi kalau teman-teman hari-harinya tidak kunut, teman-teman tidak perlu sujud sahwi. Nah terus bagaimana kalau kita tim kunut, imamnya nggak kunut, jangan kunut. Atau kita tim tidak kunut, imamnya kunut, tetap kunut ikut imam. Kayak gitu. Oke, paham ya teman-teman ya. Nah seperti itulah ceritanya ya. Jadi nggak usah dipermasalahkan mau kunut mau tidak, aman saja ya. Tapi yang terbiasa kunut, tidak kunut sujud sahwi. Yang terbiasa tidak kunut, jangan sujud sahwi pula. Nah terus jangan keras, ikuti imam. Kalau imam kunut kita kunut, walaupun basicnya kita tidak kunut. Kalau imam tidak kunut kita jangan kunut pula sendiri. Banyak kejadian imam ruku, imam itidal, dia kunut sendiri. Nggak boleh ikut imam ya. Lepaskan ke inian kita karena ngikut imam lebih utama ya. Ustazah katanya lebih baik wanita itu sholatnya di rumah. Oke, saya jawab. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya, live dan videonya. Video aku udah banyak banget, 100% pertanyaan ada di video aku ya. Nah, sujud sahwi udah berkali-kali aku buat juga. Ada 3.000 video di TikToknya aku. Semoga bisa menemani hari-hari teman-teman semuanya ya. Kalau mau videonya panjang, ceramah panjang, perginya ke YouTube aku. Ustazah DR Nela Luki juga, sambil masak, sambil jemur bisa dengar video, sambil jahit, sambil jualan bisa dengar. Kalau YouTube mah panjang. Oke. Nah, aku mau jelaskan tentang lupa. Apa tadi ya? Lupa dah. Masih sujud sahwi. Oke. Sujud sahwi di rakaat mana? Sujud sahwi. Oke, sujud sahwi itu ada sujud sahwi ya. Oke, aku bilang sujud sahwi karena kunut, berarti jelasin lagi sujud sahwi. Oke, bos. Perhatikan ya.
Nah, jadi nggak usah pakai ngunut, Za. Pilihan teman-teman semua ya. Kami tidak boleh merekomendasikan mazhab. Tidak, nanti jadi teman-teman ngikutnya aku, bukan ikut mazhab. Silahkan teman-teman ikut yang mana. Kemudian sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud yang teman-teman boleh lakukan kalau lupa rokaat, ya kan? Oh, tentang wanita ke masjid ya nanti ya. Kalau teman-teman lupa rokaat, teman-teman boleh sujud sahwi. Itu misalnya teman-teman lupa nih ini 2 atau 3 ya, ini rakaat kedua atau 3 ya, ini rakaat kedua atau 3 ya. Teman-teman anggap aja 2 aja dulu, ya kan? Nah nanti kan kemungkinan berlebih tuh seandainya salah. Nah teman-teman setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud Allahu Akbar sebelum salam. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Gak usah baca apa-apa. Ya. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Baru salam kanan, salam kiri. Oke, gitu ya. Nah, kayak gitu ya caranya ya, teman-teman ya. 2 kali sujud, 2 kali baca. Oke. Kalau wanita sholat ke masjid tidak ada diwajibkan dan tidak pula diharamkan. Tidak diwajibkan ke masjid, tidak pula dilarang ke masjid. Yang lebih baik yang mana? Yang lebih baik berjemaah. Di rumah berjemaah baik, di masjid berjemaah baik. Di rumah masjid berjemaah, di rumah sendiri lebih baik di masjid. Di rumah berjemaah, di masjid sendiri ngapain? Lebih bagus berjemaah di rumah. Karena pahala 27 derajat bukan karena masjidnya, tapi karena berjemaahnya. Ada anak gadis di rumah, sholat aja berdua sama dia di rumah, 27 derajat. Ada anak bujang di rumah, sholat dengan anak bujang, 27 derajat. Perempuan tidak diharamkan ke masjid karena ada dalil iza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzu lahunna. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Oke, gitu ya. Jadi perempuan boleh ke masjid, tetapi kalau teman-teman tidak berlebihan, jangan ke masjid pula pakai lipstik tebal 1 kilo, bedaknya sampai 2 cm, ada pula 10 mantan di situ. Ndaklah boleh. Ya, jadi jaga kehormatan, jaga muruah. Al-mar'ah itu wanita, muru'ah dia punya kehormatan, mir'ah adalah kaca. Di mana ada kaca, di situ ada wanita. Kan gitu guys. Teman-teman suka ngaca kan? Nah, nanti nyampe di mobil kaca lagi, nyampe di acara kaca lagi. Karena kaca itu mir'ah, kaca. Mar'ah wanita, mir'ah kaca, muru'ah kehormatan. Jadi mar'ah artinya wanita. Wanita cenderung dengan mir'ah kaca. Hobi ngaca, mana ada? Di mana ada kaca, di situ ada wanita. Ya kan? Nah, kemudian cabang katanya lagi muruah. Muruah tuh dia punya kehormatan. Karena wanita terhormat, semua yang ada dalam diri wanita berharga. Keluar rambut sedikit, masukkan, berharga. Nampak kaki sedikit, tutup, berharga. Nampak leher dikit, tutup, berharga. Sholat nampak telinga sedikit, tutup, berharga. Laki-laki buka nggak apa-apa. Kenapa? Kok tidak berharga ya? Saya nggak berani cakap begitu ya. Tapi seperti itulah lebih kurang ya. Oke, gitu ya. Saya Mbak Nur Hasanah. Oke, jangan diteruskan dalam hati ya. Oke, berharga. Jadi wanita ini tertutup itu karena dia berharga. Kalau yang terbuka berarti karena dia tidak, enggak tahulah aku ya, salah cakap dipotong repot juga ya. Ustazah, iya Mbak Rana, Mbak Eje. Ustazah baca Al-Quran yang ada terjemahannya boleh ya, atau di handphone kalau haid ya. Ustazah, iya. Ustazah, iya Mbak Silvi, Mbak iyalah. Iya kan? Nah, bener kan? Mir'ah kan? Di mana ada kaca, di situ ada kawan-kawan semua. Ya, oke, Ustazah, iya, aku di airport kadang-kadang suka lihat-lihat orang ya, anak-anak ya kan foto, dilihatnya ya gini-gini. Nah, itu tanda dia mir'ah ya, dia perempuan. Nggak ada aku tengok laki-laki di mana-mana di airport, di stasiun gini-gini. Nggak ada, nggak ada. Itu karena dia perempuan. Fitrahnya seperti itu ya. Apalagi macam Mbak Ella, Mbak Indra, Mbak Yunarsi, Ibu Munira, ya Mbak Tia, ya Mbak Eje, Mbak Bunda Eli, kayak gitulah ya, Mbak Rupiah, kayak gitulah tuh, iya kan. Nah, tapi Ahmad Goib kayaknya enggak.
Oke, siap ya. Sujud sawi 2 kali guys. Sujud sawi itu 2 kali ya teman-teman ya. Nah, sujud sawi itu 2 kali sebelum salam. Nah, doa sujud sawi, subhana man la yanamu wala yashu ya. Maha suci Tuhanku yang maha suci Tuhanku yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Ini doa sujud sawi, tadi ada yang minta sematin nih. Terbang ke Sidratul Muntaha. Nih ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, iya. Iya, gitu ya. Ustazah keburu oke. Keburu sholat subuh gitu ya. Keburu sholat subuh telat, boleh nggak qobliyah subuhnya setelahnya? Nggak bisa. Qobliyah itu harus sebelumnya. Jadi intinya adalah selagi masih ada waktu subuh, teman-teman selagi masih ada waktu subuh, teman-teman masih bisa melakukan sholat qobliyah subuh ya. Selagi masih ada qobliyah subuh, oke? Ya siap ya, semoga sembuh ya dengan madunya Mbak Zikrotul ya. Oke, Ustazah kayaknya bersyukur banget ya Mbak typing madu ya, siap ya. Ustazah nanti ada madu ya, nanti madu lututnya jam 9 ya teman-teman ya. Ustazah, iya. Kalau istri lagi sholat duha, lalu suami memanggil, mana harus dulukan? Berhenti sholatnya, penuhi panggilan suaminya ya. Karena Allah tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, siap Mbak Sumini. Assalamualaikum Mbak Tina, Mbak Nini ya, Mbak Cucu, Mbak Titi, Mbak Eli. Oke, sehat ya teman-teman semuanya. Dan Mbak Emiriadi, Mbak Yayat ya. Oke, seperti biasa malam ini jam 8 pagi, jam 8 malam kita palingan tanya jawab ya teman-teman ya. Sambil kita ngobrol santai di kanal ini ya. Ustazah, Ana mau berangkat umroh baru tahu ngandong 2 bulan. Apa doa yang baik Ustazah? Insya Allah nggak ada problem. Doa aja supaya aman di sana. Pakai bahasa Indonesia nggak jadi masalah. Semoga Allah sehatkan, Allah kuatkan ya. Siap Mbak Nani, Mbak Eli. Assalamualaikum warahmatullahi Mbak Dava. Ustazah, Mbak Ulan ya belinya di toko lah. Iya. Iya, ya, belinya di toko ya teman-teman ya. Siap Mbak Asih. Aku lagi nggak make nih ya teman-teman ya. Siap Mbak Asih, Mbak Sunesi, Mbak Eli, Mbak Soleha, Mbak Nyi, Mbak Uun ya, Mbak Undayah ya. Sehat selalu teman-teman semuanya. Mbak Sri Ati, iya Mbak Ela, Mbak Tia, iya Mbak Mister Ngeropos ya, siap Mbak Yulianis. Cincin tidak ada etalase teman-teman ya, belinya offline lah, iya bukan cincin online ya teman-teman ya. Oke siap ya, semua nah ada etalase. Lama-lama hidungku pun masuk etalase ya. Za, kalau cerai dah jatuh talak baru seminggu boleh rujuk tanpa walimahan lagi. Lebih tepatnya tanpa akad bukan tanpa walimahan. Walimahan nggak perlu, aku jelaskan. Orang kalau rujuk talak 1, iya ada cincinnya tuh, teman-teman masih ada ya. Orang kalau rujuk talak 1 itu kalau sebelum 3 bulan dia boleh rujuk lagi. Seperti orang yang berantem dan dia baikan. Iya Mbak Raisya. Nanti setelah lebih dari 3 bulan atau 3 kali suci, kalau dia mau rujuk lagi, dia harus macam nikah ulang. Bukan walimah, nggak harus pakai walimah. Walimah itu pesta. Teman-teman kalau rujuk talak 1 setelah habis masa idah, silakan rujuk ya dengan cara nikah ulang. Nggak usah pesta, nggak usah undang aku, nggak usah. Ya, jadi rujuk aja seperti orang menikah ya, seperti ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab kabul, ada pengantin laki-laki dan perempuan. Oke, Ustazah boleh nggak zikir dalam hati di kamar mandi? Kalau terbiasa silahkan, tapi kalau belum terbiasa nggak usah dipaksa zikir di kamar mandi ya, teman-teman ya. Ustazah, walibah nggak ada. Kalau walimah itu pesta, walimatul urush, walimatul safar ya. Walimah itu macam uh, acara bersama-sama ya. Siap Mbak Sundus ya. Kalau walimatul safar sebelum pergi umroh dia undang orang ke rumah makan-makan tuh walimatul safar namanya. Sebelum dia pergi haji dia undang orang ke rumah dia makan itu namanya walimatul safar. Tapi kalau walimatul urush adalah
pesta ketika dia akan menikah atau setelah menikah ya. Ya, walimah itu semacam acara ya, seperti itulah ya. Siap Mbak Erni, Assalamualaikum warahmatullah. Walimatul khitan berarti dia buat acara saat khitan ya. Jawab azan di kamar mandi Zah. Jadi gini guys, kalau teman-teman dengar azan di luar kamar mandi, ada beberapa cara menjawab azan. Yang pertama, jawab azan sebelum masuk kamar mandi. Tapi kan persoalannya kami tersesat Ustazah. Ya udah masuk aja dulu dalam kamar mandi. Ya, setelah masuk boleh jawab dalam hati azannya, tutup bibirnya. Ya, nah tapi kalau nggak mau boleh pilihan yang ketiga, lewatkan dulu azannya. Nanti setelah di luar kamar mandi, jawab azannya boleh dirapel. Ya. Kalau mau umroh tidak mengadakan walimatus safar tidak ada masalah ya teman-teman ya. Oke siap Mbak Dwianti ya. Tadi umroh tidak pakai walimatus safar tidak apa-apa. Ustazah, kalau udah kering nggak ada bekas nggak Ustazah jika kasur kena ompol nggak ada bau nggak ada bekas udah kering langsung diguyur suci ya. Kalau tidak berbau tidak berwarna udah suci ya. Oke gitu ya. Walimatul hamil bagusnya 4 atau 7 bulan. Bebas lah ya. Ustazah siang Mbak Alia. Salawatan sambil tiduran bahkan sambil sampai ketiduran. Bagus. Gak apa-apa ketiduran salawatan daripada ketiduran nengok video-video lucu. Ya kan? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk, dan berbaring. Jadi nggak ada masalah ya. Siap ya Mbak Soleha. Siap Ustazah kalau sholat malam didahulukan witir dulu atau tahajud terserah aja lah, aman aja tuh ya. Zak kalau sholat baca ayat kursi boleh nggak? Boleh, ayat kursi itu adalah bagian dari ayat Al-Quran. Pokoknya setelah Al-Fatihah jika dia bagian dari ayat Al-Quran itu boleh. Makanya ganti-ganti ayat Al-Quran teman-teman itu, jangan nasi kul aja dari SD, SMP, SMU udah menikah, udah beranak, udah bercucu kul terus. Tapi ya nggak apa-apa sih. Aku nggak bilang siapa-siapa ya guys, karena aku lihat ke situ ya, nggak bilang kepada jemaah online ya. Jadi aku bilang ke dinding aku tuh guys, dari kecil, dari bayi, SD, SMP, kul terus gantilah dengan ayat kursi, oke? Ya gitu ya, ganti dengan ayat kursi sesekali, ganti dengan Robbana Atina, oke ya? Nah, aku nggak bilang siapa-siapa, aku lihat dinding aja. Oke, thank you ya teman-teman ya. Ustazah, bagaimana ya ganti dengan ayat kursi kayak Robbana Atina, kayak Robbana Zolamna kayak ya. Nah, tapi kalau mau kul juga enggak apa-apa lah. Oke? Ya. Yuk kita lanjut ya, guys. Iya. Oke, udah kebiasaan Zas ya. Madu nanti jam 9 ya. Mau nyoba tapi lupa balik lagi ke kul kan. Nah, enggak teman-teman tuh ya. Kalau teman-teman online kuning enggak. Teman-teman online kuning ayatnya luar biasa. Itu tuh dinding aja ya. Ustazah mau tanya, kalau sholat tahajud tidak tidur dulu boleh nggak? Iya, tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga, cuman kurang afdol saja ya. Ya jadi is okay ya, nyindir ya, ya tipis-tipis lah kalau nyindir. Tipis lah ya kan. Ustazah kalau sholat zikir sambil netein bisa nggak asik ke anak? Enggak. Maksudnya kalau sholawat zikir sambil nyusuin anak ya bagus lah. It's okay. Malah justru bagus. Kita bisikkan ke telinganya sholawat, zikir. Masya Allah. Madu jam 9 ya Mbak Arini ya. Jam 9 ya madunya ya. Ustazah amalan bisa sholat sunat awabin berapa lama habis maghrib? Ya antara maghrib menjelang isya lah ya kan. Jadi ada antara maghrib menjelang isya lah teman-teman ya. Antara maghrib menjelang isya itu bisa awabin ya. Ustazah, iya doa sujud terakhir. Doa sujud terakhir ketika mau habis sholat itu doanya adalah Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Iya kan? Ya Allah berikan aku jalan keluar gitu kan. Nah jadi kalau teman-teman punya masalah ya kan. Jadi yang wajah-wajah punya masalah tuh yang biasanya profil picture-nya miring-miring. Nah itu dia banyak problem biasanya ya. Jadi bacalah di sujud terakhir ketika mau habis sholat dan usahakan dibaca 11 kali.
Pokoknya di sujud terakhir ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baca itu. Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja 11 kali ya. Supaya ini kita nih terhindar guys ya. Ustazah, gimana kalau orang tua meninggal di harta ditinggalkan, meninggalkan di harta yang ditinggalkan? Gimana Mbak Fitri? Kalau lupa baca sholawat pada tahiyat akhir apa harus sujud sahwi? Tentu tidak ya. Oke, Ustazah, iya apa tuh? Ustazah, iya zikir yang bagus setelah duha bebas aja ya teman-teman ya. Kalau 3 kali bisa, 1 kali pun nggak masalah ya. Cuman kan bagusnya 11 kali, bagusnya aja tapi nggak harus ya. Ustazah, Al-Muluk ketiduran, nggak apa-apa ketiduran, terus bacanya nggak selesai, nggak apa-apa. Pokoknya kalau ketiduran itu nggak ada masalah kan nggak sengaja ya teman-teman ya. Kan itu bagian dari ketidaksengajaan ya. Ustazah, misalnya orang tua kita yang sudah meninggalkan hutang, apa boleh dilunasi oleh anaknya? Ya, dilunasi oleh ahli warisnya. Siapa di antara ahli warisnya adalah anaknya. Jadi ganti hutang orang tua itu supaya Allah ringankan beban orang tua itu ya. Ustazah, boleh nggak rakaat pertama Yasin, rakaat kedua ayat pendek? Itu bagus tuh ya. Rakaat pertama Yasin, rakaat keduanya ayat yang lain boleh ya teman-teman ya. Is okay, nggak jadi problem ya teman-teman ya. Is okay ya. Oke, kemudian setelah itu, bentar ya teman-teman ya. Kemudian setelah itu Ustazah, bolehkah pada saat sholat berjemaah makmum tidak membaca Al-Fatihah? Oke, teman-teman boleh share-share tautan tab-tab layarnya ya. Aku jelaskan cara sholat berjemaah. Jadi ketika imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmum dengar diam. Suara aku double, aman guys suaranya? Aman teman-teman. Aku ulang ya, siap Mbak Susanti, Mbak Tika. Ketika imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Ketika imam baca Al-Fatihah, aman ya Masya Allah. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmum dengar diam. Gak boleh baca apa-apa. Oke. Setelah itu imam baca ayat pendek, baru si makmum ini baca Al-Fatihah. Tapi setelah si makmum ini baca Al-Fatihahnya udah selesai, tapi imamnya masih terus baca ayat pendek, dengarkan saja, jangan diikuti bacaan ayat pendek imam. Thank you Mbak Toko, Mbak Nur. Lalu seketika imam ini udah selesai ayat pendek, makmumnya belum selesai Al-Fatihah, makmumnya dengar diam aja. Ya. Seketika imamnya udah selesai ayat pendek, makmumnya belum selesai Al-Fatihah, makmumnya ruku maksudnya ikut imam. Jadi seketika imam baca Al-Fatihah, makmum dengar diam ya. Oke, orang tua udah meninggal, harta yang ditinggalkan sebaiknya diapakan? Diwariskanlah kepada anaknya. Kalau anaknya udah mapan gak mau warisan ya jual, bangun masjid atas nama orang tuanya. Atau wakafkan Quran atas nama orang tuanya. Atau kurbankan atas nama orang tuanya. Atau infakkan uangnya atas nama orang tuanya. Siapa Mbak Yayan, Mbak Tri ya. Ustazah, mana lebih afdol? Salat awabin dengan ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib lah. Ba'diyah maghrib sunnah muakkad, sementara awabin sunnah biasa saja ya. Ustazah, saya memakai bawahan mukena dari bawah enggak dari atas. Apakah cara memakainya salah? Boleh. Dari atas boleh, dari bawah juga boleh. Enggak ada masalah ya. Ustazah, lagi puasa males ngomong ke suami karena ada masalah. Sah nggak puasanya? Sah, nggak ada problem. Yang penting nggak nyakitin hatinya, ya. Dan malas ngomong itu nggak boleh lebih dari 3 hari. Jangan melewati hari Senin dan Kamis. Karena kalau malas ngomong atau mendiamkan orang karena sesuatu ketidaksukaan atau karena bermusuhan melebihi 3 hari, itu nanti amal kebaikannya termasuk puasanya, sedekahnya ditangguhkan. Disconnected
loading menuju hadapan Allah ya. Jadi jangan teman-teman bermusuhan, tak bersapaan 20 tahun, 30 tahun ya. Dari bayi tidak bersapaan sampai dewasa, itu jangan. Ya, karena malaikat itu akan menangguhkan amalan kita sampai kita bersapaan. Ustazah, doa sujud syukur paling gampang, doa sujud syukur itu. Jadi sujud syukur itu kalau sujud teman-teman dapat semacam berita baik. Nah, dapat berita baik, sujud aja langsung dimanapun teman-teman berada, nggak ada masalah. Asal jangan di kamar mandi, sujud tap. Nah, sujud aja, tidak harus berudu, kemudian tidak harus ngadap kiblat, tidak harus dalam keadaan bersuci, sujud aja. Baca doa sujud syukur. Doa sujud syukur itu bacaan zikir aja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Tapi kalau aku mau kalau aku mau saranin lebih baik teman-teman itu sujud syukurnya itu setiap, iya Mbak Raisya, setiap habis sholat aja, iya kan? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sujud langsung. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah il aliyul azim. Kalau nggak pakai ujungnya nggak apa-apa ya. Ustazah, kalau selesai sholat kita berdoa terus keluar angin, bolehkah dilanjutkan? Doa dalam keadaan buang angin nggak apa-apa. Doa tidak harus wudu ya teman-teman ya. Oke, doa tidak harus wudu ya. Nah, untuk sujud syukur tadi, kalau bisa teman-teman yang dengarkan video aku, live aku malam ini, ayolah biasakan sujud syukur. Pokoknya setiap habis sholat sujud syukur aja deh, apapun yang terjadi ya. Niat puasa Senin dan Kamis dibacanya setiap Senin dan Kamis, iya. Dibaca setiap Senin dan Kamis dan tidak dibaca hari Jumat karena dia puasa Senin dan Kamis ya. Ustazah, iya, kalau kita ibadah haji pakai mukena warna hitam, boleh nggak? Oh, kalau perempuan, kalau laki-laki kan harus pakai pakaian ihram gitu kan. Nah, tapi kalau perempuan bebas. Memang dulu pada masa Nabi bahwa perempuan tuh dianjurkan pakai baju hitam dan putih ketika umroh. Alaikumus sauda wal baida inda sholah. Disunahkan kalian pakai baju hitam dan putih ketika sholat. Tapi sekarang boleh kok perempuan pakai baju warna-warni. Coba teman-teman perhatikan kalau ada orang umroh. Itu ada satu kelompok travel bajunya ungu. Ada yang satu kelompok travel mukenanya kuning biar nggak hilang. Ya, ada yang satu kelompok travel mukenanya hitam. Ada yang mukenanya putih tapi pakai lilitan warna oranye. Nggak apa-apa, perempuan bebas. Yang penting nutup aurat. Beda dengan laki-laki. Ya, sujud syukur dibaca satu kali saja ya teman-teman ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah ya. Setelah sujud syukur tidak perlu lagi salam kanan salam kiri ya. Ustazah, sholat taubat lanjut tahajud sangat boleh betul ya. Setelah taubat lanjut tahajud boleh banget ya. Ustazah, kalau anaknya sudah dewasa, apa boleh akikah? Jadi begini, akikah itu tugas orang tua. Pada usia 7, 14, 21 hari, akikah itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi setelah itu akikah itu hukumnya sunnah biasa sampai macam dia sudah balik. Kalau sudah balik udah teman-teman kurbankan saja walaupun tidak diakikahkan, is okay ya. Ustazah, sholat isya jam 2 malam lanjut tahajud boleh nggak? Oke, aku jelaskan ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya supaya bisa lihat video-video terbaru aku dan live-live terbarunya aku. Sholat isya jam 2 malam. Lalu kemudian dia gabung nih isyanya dengan tahajudnya. Aku jelaskan.
Batas sholat isya dan batas sholat tahajud itu sebenarnya azan subuh sih gitu. Sebenarnya boleh aja sholat isya jam 2 malam, jam 1 malam digandeng dengan tahajud. Secara hukum boleh, sholat isyanya sah. Hanya saja teman-teman, sholat isya ini kan tabiatnya adalah sholat fardu. Dan sholat fardu itu dianjurkan di awal waktu teman-teman. Jadi karena tabiatnya adalah sholat fardu, dia sangat dianjurkan di awal waktu gitu kan. Maka kalau teman-teman ketiduran, gak sengaja ketiduran, silahkan teman-teman sholat isyanya di jam 2 malam gandeng dengan tahajud. Tapi aku tidak nyaranin untuk dilakukan secara sengaja. Kenapa? Karena nanti isyanya jadi lalai dan kita nggak tahu, jangan-jangan kita ketiduran ya. Ustazah, bolehkah menegur suami? Ustazah, bolehkah menegur suami yang bertindak berlebihan? Yang bertindak berlebihan atau kurang baik? Oke. Menegurnya itu boleh. Ada dalil yang mengatakan idza ra'al munkar falyughayyir. Ketika melihat kemungkaran maka ubahlah kemungkaran itu ya, teman-teman ya. Menegurnya dengan cara baik-baik boleh, tapi jangan jidal ya, teman-teman ya. Artinya jangan mendebatnya. Ya, kalau ketiduran teman-teman sholat isya aja langsung gak jadi masalah ya. Ustazah, batas sholat isya berakhirnya tengah malam. Batas isya itu jumhur menjelang azan subuh ya. Ustazah, bacaan apa sebaiknya sholat qobliyah dan ba'diyah? Bacaannya bebas aja ya. Dia kayak sholat subuh aja 2 rakaat ya. Ustazah, ada apa? Oke. Lupa zuhur pas ingat setelah 3, dikodonya besok ya. Itu pun termasuk lalai ya kalau lupa ya. Ustazah, oke. Pagi umroh banyak sholat sunnah, rokaatnya berapa? Oke, teman-teman boleh fokus dengerin aku sebentar. Ini bermanfaat banget untuk teman-teman yang pergi umroh ataupun teman-teman yang berada di tanah air. Aku mau jelaskan 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Aku ulang ya guys, aku mau jelaskan 5 jenis sholat yang bisa teman-teman lakukan kapanpun, siang dan malam. Teman-teman bisa lakukan. Nah, yang pertama adalah sholat taubat. Itu bisa siang dan malam. Niatnya sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, nah bisa 2 rakaat siang dan malam. Sholat taubat. Yang kedua adalah sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat, kayak macam sholat ini aja. Macam sholat subuh aja. Kemudian selanjutnya yang pertama tadi taubat, hajat, kemudian istikharah. Istikharah itu bisa siang dan malam ya. Nah kemudian selanjutnya adalah sholat wudu. Itu bisa siang dan malam, dan tahiyatul masjid bisa siang dan malam. Aku ulang ya. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Ini teman-teman bisa lakukan siang dan malam. Misalnya nyampe di Masjid Nabawi jam 3 siang, bisa melakukan sholat yang tadi. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid ya. Ustazah, mau tanya, sholat sunnah harus baca iftitah enggak? Baik, teman-teman semuanya, sholat sunnah dan sholat fardu tidak wajib baca iftitah. Iftitah itu hanyalah sunnah sholat, dia bukan rukun sholat. Jadi kalau nggak baca iftitah nggak apa-apa teman-teman ya, cuman sayang aja kita. Oke? Iya, Ustazah, iya. Hajat berapa rakaat? Minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat ya. Maksimal 12 rakaat ya. Ustazah, Allahumma rzuqni makhroja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Itu kan doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Betul. Boleh nggak dibaca pada saat doa setelah zikir? Tentu boleh ya teman-teman ya. Nggak ada problem ya. Ustazah, selesai sholat kan zikir, terus doa, lalu sujud syukur, setelah itu doa atau gimana? Setelah sholat, zikir dan doa, lalu sujud syukur, ya udah selesai.
nggak perlu zikir dan doa lagi. Tapi setelah sholat, bagusnya langsung sujud syukur supaya nggak keburu lupa. Baru zikir dan doa, ya. Oke, gitu ya. Sholat witir tanpa rawatib bisa, nggak ada hubungannya sih. Oke, Ustazah, gitu ya. Witir berapa rakaat dilakukan pada waktu kapan? Wow. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Aku jelaskan tentang witir ya. Witir itu dikerjakan dari habis isya sampai azan subuh. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Kalau 1 rakaat, ya sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kalau sholatnya 3 rakaat, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jadi begini ya. Nah, jadi begini guys. Kalau witir itu, kalau dia 3 rakaat bisa 1 kali salam. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Tetapi kalau sholat witirnya 3 rakaat itu tidak pakai tahiyat awal. Dia tidak seperti sholat maghrib. Kalau sholat maghrib itu adalah pakai tahiyat awal. Kalau witir tidak. Rakaat 1 langsung berdiri. Rakaat kedua langsung berdiri. Rakaat ketiga baru tahiyat akhir. Dan rakaat 1, 2, dan 3 semuanya pakai ayat pendek. Dan kemudian kalau habis isya teman-teman witir. Tengah malam mau tahajud silahkan. Tapi jangan witir lagi. Karena witir cuma boleh 1 kali. Tapi kalau teman-teman udah habis isya tidak witir, lalu tengah malam mau tahajud, silahkan witir lagi. Tapi intinya witir cuma boleh 1 kali saja. Ustazah, intinya iftitah itu dipakai enggak? Intinya iftitah itu bisa dipakai, bisa tidak. Karena iftitah itu sunnah, dia tidak wajib ya. Paham ya teman-teman ya? Oke. Ustazah, iya. Saya kalau doa penutup sholat belum hafal. Penutup sholat yang mana Mbak? Ustazah, iya. Habis maghrib baik ngaji atau sholat sunat awabin? Baik dua-duanya. Ya. Ustazah, iya. Bagaimana Ustazah, sholat taubat bisa dilakukan berapa kali? Bisa kok berkali-kali dalam 1 hari, tetapi usahakan genap. Harus genap ya. Ustazah, zikir doa anak soleh. Oke, siapa yang hafal doa anak soleh? Boleh dibantu ketik ya. Kalau teman-teman pengen punya anak soleh, maka teman-teman boleh berdoa. Doanya adalah Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Baca aja 3 kali setiap habis sholat atau di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Orang beriman harus percaya kepada kemustahilan. Jadi teman-teman bacalah doa itu ketika teman-teman melakukan yang namanya habis sholat ya. Ustazah, oke. Nah, posisi duduk terakhir ketika masbuk, apakah seperti sujud tahiyat awal? Nah, panjang nih. Mau dijelasin nggak cara masbuk teman-teman? Tapi kalau aku jelasin cara masbuk harus fokus loh teman-teman ya. Cara telat sholat berjemaah. Jadi begini guys. Intinya adalah ikuti rakaat kita. Kalau imam rakaat ketiga, maka imam berarti duduknya tahiyat akhir. Karena kita terlambat 1 rakaat, berarti kita rakaat kedua. Maka duduk kita tahiyat awal. Aku ulang. Kalau kita terlambat sholat berjemaah, maka imamnya rakaat ketiga. Katakan pura-puranya sholat maghrib. Maka imamnya duduk tahiyat akhir. Kitanya masih rakaat pertama atau kedua. Duduk kita tetap tahiyat awal. Jangan ikuti gaya duduk imam kalau seandainya kita dalam posisi terlambat. Paham atau bingung teman-teman? Kalau paham, mantap. Kalau bingung, aku jelaskan secara detail ya. Oke, Ustazah, kalau sholat awabin suratnya apa? Kalau sholat awabin adalah sholat yang dilakukan dari azan subuh dari maghrib menjelang isya. Dari maghrib menjelang isya. Dari maghrib menjelang isya. Dari maghrib menjelang isya.
Siap ya. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat ya. Ayat yang kalau dia 6 rakaat berarti 222 aja ya. Nah, surat yang sangat dianjurkan setelah Al-Fatihah gitu ya, maka adalah Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Saya ulang ya, Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Sebentar, mana dia? Gitu ya, Al-Ikhlas 6 kali, setelah Al-Fatihah, Al-Falaq 6 kali, An-Nas 1 kali. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya, kalau badal umroh bisa nggak 1 kali umroh 3 nama? Nggak bisa. Umroh itu hanya 1 kali nama, 1 kali umroh ya. Oke, Ustazah, oke. Ustazah, kalau lagi haid boleh nggak baca Al-Fatihah atau ayat pendek? Wanita haid dia bisa sholawatan, bisa kirim Al-Fatihah, dia bisa zikir, dia bisa sekedar berdoa, ya dia bisa sedekah ya. Yang dilarang itu hanya sholat, kemudian puasa, tawaf, dan kemudian menyentuh mushaf ya. Ustazah, iya, oke, Ustazah, gitu ya. Bolehkah ibadah haji tapi belum akikah? Ya, akikah itu tugas orang tua kita. Kalau kita mau haji, pergi aja haji. Nggak ada urusannya itu ya. Ustazah, qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam. Jadi begini, untuk teman-teman yang pemula, kalau mau qobliyah dan ba'diyah zuhur, saran aku 2-2 saja. Tapi kalau mau 4 juga, oke lah, aku kasih tahu caranya ya. Jadi kalau sholat sunnah 4 rakaat gitu ya. Misalnya sholat hajat 4 rakaat langsung, sholat taubat 4 rakaat langsung, kemudian sholat qobliyah zuhur 4 rakaat langsung gitu ya. Itu caranya tidak sama seperti sholat zuhur teman-teman. Caranya misalnya nih qobliyah zuhur ya. Sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Dia tidak sama kayak sholat zuhur. Yang pertama, dia tidak boleh pakai tahiyat awal. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Dan kemudian rakaat 1, 2, dan 3-nya semuanya pakai ayat pendek sampai rakaat keempat. Oke? Gitu ya. Agak susah, aku nggak nyaranin sih. Saranku ya 2-2 aja lah ya. Ya kayak tarawih 4 rakaat. Pokoknya semua jenis sholat sunnah kalau 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Dan semua jenis sholat sunnah kalau 4 rakaat, rakaat 1, 2, 3, 4-nya pakai ayat pendek. Gampang kan? Gampang lah ya kan. Oke, Ustazah, sudah praktekin, mantep ya, udah mantep ya, siap. Ustazah, saya kurang gimana cara beda Al-Fatihah dari air minum agar cepat sembuh? Oh, ya Allah, saya bacakan Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini sehatlah penyakit saya. Bacakan Al-Fatihah, hembus, minum ya. Sholat duha 4 rakaat, begitu juga. Betul sekali teman-teman. Pokoknya guys, semua jenis sholat sunnah guys. Mau dia sholat duha langsung 4 rakaat, sholat tahajud langsung 4 rakaat, ya qobliyah zuhur langsung 4 rakaat. Pokoknya kalau langsung 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Dan rakaat 1, 2, 3, 4-nya semua pakai ayat pendek. Tapi daripada payah, 2-2 aja juga nggak apa-apa. 2-2 gitu kan. Ustazah, iya, sholat tasbih terlalu panjang. Kalau aku jelaskan di live, teman-teman boleh ke video aku ya. Itu di video TikTok aku udah semacam 3.000-an video. Teman-teman bisa searching aja di TikTok, sholat tasbih Nela Luki. Oke, Ustazah, lagi haid bisa wudhu nggak kalau mau tidur? Bisa, tapi tidak bisa menghabiskan hadas besarnya ya. Ustazah, iya. Kalau tahiyat akhir, oke gini. Jadi teman-teman, kalau tahiyat akhir kan kalau teman-teman sholat kan teman-teman menghadap ke tempat sujud kan, ke tempat sujud ke sejadah. Nah, pandangan itu harus tetap berada di sejadah sampai hanya berpindah pandangan itu ketika teman-teman tahiyat. Lihat di sejadah ya. Nanti kalau tahiyat kan ngangkat tangan tuh, asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Udah, letakkan, balik lagi ke sejadah. Ya, sampai situ aja ya. Nanti setelah Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian teman-teman mesti matanya kembali lagi ke sejadah ya. Ustazah, iya. Kalau witir, kalau sholat witir dipakai 3 rakaat. Ya, 3 rakaat 1 kali salam bisa, 3 rakaat 2 kali salam juga bisa, nggak jadi masalah ya. Aku sehat, semoga teman-teman sehat juga di sana ya. Salam kenal buat teman-teman yang baru mampir, boleh klik foto aku yang ada di atas itu. Kemudian follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya agar teman-teman dapat video terbaru terus dari aku dan semoga betah belajar di akun ini. Sebentar lagi kita akan Ramadan, banyak yang harus kita pelajari menjelang datang bulan Ramadan. Ya, cara tahajud tarawih di rumah, kemudian kalau tarawih lupa rakaat, kemudian gimana cara bersahur yang benar, nanti kita belajar bersama di kanal ini. Yang penting doakan saja akun ini baik-baik saja karena TikTok sedang dalam masa bersih-bersih akun. Terlalu banyak akun yang mengalami pelanggaran, teman-teman. Kita jaga bareng-bareng akun kita ini, jangan re-upload video aku karena aku khawatir nanti akun ini yang akan dianggap mere-upload video sehingga terjadi pelanggaran ya. Karena akun ini tempat kita bareng-bareng. Banyak teman-temanku yang videonya diambil, ditampilkan di TikTok, akun dia yang kena. TikTok semacam salah paham seperti itu ya. Jadi kita doakan semoga akun baik-baik aja dan kita bisa live bareng-bareng. Oke. Nah, Ustazah, cara hadiahkan Al-Fatihah untuk kita sendiri bisa aja teman-teman baca Al-Fatihah. Ya Allah, saya baca Al-Fatihah, dengan Al-Fatihah ini semacam sehatlah badanku dan apapun yang teman-teman ingin kerjakan ya, ingin doakan terserah aja. Oke, Ustazah, iya, banyak salah paham TikToknya. Tadi pagi live dia kira juga aku hampir pelanggaran, ternyata alhamdulillah cuman error. Ustazah, iya, apakah semua sholat sunnah harus pakai iftitah? Sholat sunnah guys tidak pakai iftitah ya. Teman-teman tidak pakai iftitah tidak apa-apa. Tapi sayang aja kalau teman-teman gak pakai iftitah ya. Sayang aja guys. Semua jenis sholat guys, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, itu tidak wajib iftitah. Cuman sayang saja. Ustazah, sholat awabin itu pakai bacaannya rakaat 1. Semua rakaat sama kalau awabin. Sama aja, Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Oke, gitu ya teman-teman ya. Aman ya, sehat semuanya ya. Tetap berpositif vibration, sehat selalu, semoga berbahagia ya. Teman-teman belajar pelan-pelan ya. Ustazah, janda baiknya sholat di rumah atau di masjid? Janda tua atau janda muda, ya, janda menengah ataupun janda tidak menengah, baik yang ataupun yang gadis, semuanya tidak dilarang ke masjid dan juga tidak diharamkan ke masjid. Jadi perempuan itu tidak wajib ke masjid dan tidak dilarang ke masjid. Terbukti dalam sebuah dalil bahwa iza sta'zana nisa'akum ilal lail fa'dhu lahunna. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Jadi perempuan boleh ke masjid, cuman jaga. Jangan tabarruj, jangan berdandan berlebihan. Lipstiknya sampai 2 cm, bedaknya sampai 3 cm ya. Tutup auratnya baik-baik. Oke? Gitu ya. Ustazah, sholat sunnah apakah wajib baca surat pendek? Seluruh jenis sholat tidak wajib ayat pendek. Seluruh jenis sholat tidak wajib ayat pendek ya. Cuma dianjurkan lah ibaratnya semacam itulah. Oke, Ustazah, sebentar ya. Sholat fajar qobliyah subuh itu sama dengan sholat fajar. Zah, baca sholawat sambil sujud boleh nggak? Lebih baik berdoa daripada sholawat. Boleh juga sholawat tapi lebih mantap berdoa. Karena doa sujud terakhir itu mustajab ya teman-teman ya. Oke, lutut lagi guys, lutut lagi komentarnya. Berkat madu rambutan sakit lutut aku sembuh. Masya Allah ya, qadarullah ya. Semoga dinikmati madunya dan Allah sembuhkan ya. Tadi ku baca ada ya.
Oke, gitu ya teman-teman ya. Yang mau madunya nanti kita buka supaya teman-teman bisa beli madunya. Madu kita itu asli langsung dari petaninya, udah tercekot 20 sampai 30 ton di akun kita dan harganya juga sangat terjangkau, cuman 89.000 1 kilogram madu. Masya Allah ya, ini kebanyakan lutut ya. Nah, kalau teman-teman sakit lutut ya, mau duduk sakit lutut, mau sujud sakit pinggang, pengapuran, nyeri sendi. Nah, itu teman-teman rematik ya boleh ke madu rambutan ya. Ustazah, kalau lihat ceramah di handphone, pahalanya sama nggak dengan hadir dalam majelis taklim? Kalau kalau lihat di handphone, itu pahalanya pahala menuntut ilmu. Tapi kalau hadir dalam majelis taklim, pahalanya ada dua. Pahala menuntut ilmu dan pahala silaturahmi. Ada dua pahala. Ya. Nah, pahala menuntut ilmu dan pahala silaturahmi. Oke? Gitu ya, lakukan dua-duanya ya. Iya. Iftitah tidak termasuk rukun sholat, Mbak. Tapi ya, kayaknya baca aja lah, ya kan? Aku bukan melarang baca iftitah ya guys, tetapi mendudukkan hukum saja. Ya, oke. Iftitah nggak wajib, bukan berarti artinya nggak usah lah baca iftitah, tidak. Artinya kita mendudukkan sebuah hukum saja. Oke. Mau pesan madu untuk mertua, siap. Untuk sakit lutut itu madu rambutan. Tapi kalau kolesterol, diabetes, asam urat, asam lambung, boleh ke madu akasia. Insya Allah madunya enak, asli, langsung dari petaninya. 1 kilo cuma 89.000 aja, itu Masya Allah ya. Sudah banyak yang terbantu dengan madu itu ya. Repeat ordernya bukan 1-2 orang, tapi sudah sampai 12.000 orang. Tuh ya, 10 sampai 12.000, Masya Allah. Oke, Ustazah,